Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwah wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menganugerahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita nikmatul iman, sehingga di malam hari ini kita kembali duduk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang merupakan taman dari taman surga. Dan selanjutnya jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih dalam babul ikhlas wa intidaru an-niyah indal amal. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-8, di mana diterangkan dari An Abi Musa Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari, yang biasa dikenal dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi ini haditsnya biasanya kita kenal Abu Musa Al-Ash'ari, yang mana disebutkan Abu Musa adalah Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu qala. Abu Musa Al-Ash'ari ini adalah Abdullah ibn Qais. Beliau mengatakan su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang, di mana disebutkan yuqatilu suja'an wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Maka pertanyaannya ayyudzalika fi sabilillah. Nah, perhatikan, ini pertanyaan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperhadapkan ada seseorang yang berperang karena syuja', yaitu sebagai pemberani atau seorang pemberani. Ada orang yang berperang disebutkan karena dia semangat dia. Ada orang yang berperang memang karena riya, ingin dipuji, ingin disanjung dan yang lainnya. Maka pertanyaannya, di antara ini berperang karena ingin atau sebagai pemberani atau semangat atau karena ingin dipuji. Maka pertanyaan orang ini ayyudzalika fi sabilillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya, yang mana di antara ini yang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah berperang karena sebagai pemberani atau karena semangat atau karena riya? Mana fisabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih ini tidak. Langsung dia sebutkan, dan kesemuanya ini adalah menjadi jawaban dari segala perbuatan kita. Inilah jawabannya. Dia berperang karena ini, dia melakukan sesuatu karena ini. Ternyata jawabannya adalah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kata beliau, yan fi sabilillah adalah orang yang qatala, orang yang berperang litakuna kalimatullahi, tiada lain kecuali meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang dikatakan fi sabilillah inilah yang ikhlas tatkala dia berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah. Berarti kapan selain dari itu? Berarti dia tidak. Maka sama jamaah, ketika kita beramal untuk siapa? Ketika kita berbuat untuk siapa? Apakah karena kita ingin dipuji, karena kita ingin disanjung, karena kita ingin dikatakan begini dan begini? Tetapi ketika seorang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, semata karena Allah, maka itulah yang ikhlas. Sehingga ini hadits adalah merupakan hadits ini hadits muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, adalah menjadikan pelajaran bagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seseorang dikatakan ikhlas ketika dakwah dia ad-da'watu ila Allah, dakwatu ila Islam, bukan dakwatu ila nafsihi, bukan berdakwah mengajak kepada dirinya, tidak, atau dakwah ila dinillah, dia berdakwah memang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah, bukan untuk siapa, bukan untuk pribadinya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk kelompoknya dan yang ini, tidak. Tetapi dia dakwah tiada lain kecuali dalam rangka mengajak seseorang untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebutkan oleh para ulama, itulah ikhlas. Maka dari sini jamaah, tentunya menjadikan bagi kita ketika kita bermajelis taklim, melakukan suatu kebaikan untuk apa? Maka kembali ke situ untuk menandakan ikhlas atau tidaknya. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menyebutkan fikul hadits. Apa yang bisa kita petik dari hadits yang singkatin dari hadits Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah ibn Qais, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana para ulama mengatakan al-a'malus salihah tahtasibu bin niyatis salihah. Artinya kata beliau, amalan-amalan saleh tuhtasabu bin niyatis salihah, tentunya dianggap atau dihitung dengan niat yang saleh. Baru dikatakan amalan saleh ketika niatnya itu saleh. Yang kedua adalah dari hadits ini juga pelajaran yang bisa kita petik adalah fadlul jihad, adalah keutamaan berjihad, di mana disebutkan yakunu liman qatala fi sabilillah, tetapi dengan dia berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sekedar semangat, bukan karena sekedar ingin dikatakan pemberani, apalagi ingin dipuji, bukan itu, tetapi dia semata untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau litakuna dinu lillahi kullu, adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini baru dikatakan yang namanya ikhlas. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa dipetik dari hadits ini adalah istihbabus su'ali anil illati fil amal. Nah ini, maka dari sini juga penjelasan bagi kita jamaah adalah disunnahkan bertanya. Istihbabus su'ali anil illati fil amal, sebab seseorang itu beramal. Jadi tidak ada masalah kita tanyakan berkaitan dengan apa sebab, apa illah seseorang itu beramal, atau apa sebabnya saya beramal. Maka ini tidak ada masalah ditanyakan tentang itu. Kemudian yang keempat, kata beliau adalah wujubut taqaddumil ilmi alal amal. Dari hadits ini juga menjelaskan kepada kita tentang wajibnya mendahulukan ilmu sebelum beramal. Ini juga yang butuh kita perhatikan ini, masya Allah.
Dari hadis ini ternyata juga para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya dari hadis Abu Musa al-Asy'ari ini ternyata menjelaskan adalah al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu dulu baru berbuat dan beramal, berucap dan beramal. Jadi jangan berbuat dulu baru cari pembenaran. Ini yang terkadang jadi masalah. Pokoknya kerjakan saja dulu, lakukan saja, nanti setelah itu baru cari. Tanya ustadz ini kok tidak dibenarkan, tanya lagi sana, tidak dibenarkan lagi, tanya lagi sana. Nah, biasanya begitu. Ya, barakallahu. Nah, itu yang terjadi. Sehingga ini dari keterangan beliau adalah wujubu taqaddumil ilmi alal amal. Wajibnya mendahulukan ilmu kemudian baru amalan. Jangan dulu beramal tanpa ilmu. Kita tidak akan dituntut jamaah. Kenapa kamu tidak beramal tentang ini? Yang akan dituntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu beramal tanpa ilmu? Kita tidak akan dituntut untuk mengamalkan sesuatu tanpa ada ilmunya. Yang ada adalah ilmu dulu baru beramal. Itu yang dituntut. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, nah ini jadi masalah. Kenapa? Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan, ini masalah berbicara ya, belum lagi dalam masalah beramal. Beliau mengatakan, la tatakallam bikalamin, ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu godan. Jangan kamu mengucapkan suatu ucapan yang mana di hari kemudian kamu akan menyesal dengan ucapan ini. Kalau Imam Ahmad mengatakan la tatakallam bikalamin ma laisa lahu bihi iman. Jangan kalian melakukan suatu ucapan, jangan kalian berucap dengan suatu ucapan yang tidak ada pendahulu kalian. Maka sama, jangan kalian beramal dengan suatu amalan yang tidak ada pendahulu kalian. Karena itu nanti akan jadi tanggung jawab kita jamaah. Akan menjadi tanggung jawab kita. Kita akan terkena pertanyaan, dari mana kamu dapatkan ini? Sekarang kalau ada ulama kita yang mengamalkan ini, maka saya dapatkan. Kenapa? Orang-orang yang belajar mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunnah wal jamaah, kenapa dikatakan seperti? Karena mereka itu adalah mengerjakan ketika memang ada pendahulunya. Kalau tidak ada, tidak berani dia, karena dia akan dituntut. Kenapa ini? Dari mana? Apakah dari kantong kita, dari otak kita? Tidak. Oh, ulama ini mengatakan seperti ini, berarti dia akan dituntut. Ulama yang lainnya terus mengatakan kenapa seperti ini, maka yang lainnya mengatakan ini, maka dia akan terus. Saya amalkan ini karena Imam Ahmad mengatakan begini. Dari penjelasan dia beliau seperti ini, maka saya amalkan. Imam Ahmad pun akan ditanya, kenapa engkau Imam Ahmad kerjakan ini? Maka dia akan saya dapatkan dari keterangan para sahabat begini-begini. Maka yang akan dituntut para sahabat lagi, dan begitu seterusnya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah dhammul hirsi ala dunia. Adalah celaan tak kala dia semangat hanya dalam urusan dunia. Jadi ini celaan bagi orang-orang yang semangatnya hanya urusan dunia. Sehingga ada hadis jamaah, walaupun ini sebagian para ulama mensahihkan, ada yang melemahkan, bahwasanya innallaha yabghidu, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, innallaha yabghidu likulli alimin fid dunya wa jahilun fil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu murka terhadap seseorang jago dalam urusan dunia tapi jahil dalam urusan agama. Ini naudzubillahi min dzalik, ini dapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh pintar dalam urusan dunia, boleh. Tetapi jangan sampai kita tidak paham tentang urusan agama. Karena itu orang yang dimurkai seperti itu dalam
riwayat Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian kita berpindah ke hadits yang ke-9. Hadits yang ke-9 ini dari hadits Abi Bakrah, namanya Nufai ibnu Harith As-Saqafi. Jadi biasanya kita dengar itu hadits Abu Bakrah. Sama ketika dia masuk ke pintu Nabi dapatkan ruku, nah itu Abu Bakrah. Namanya adalah Nufai ibnul Harith As-Saqafi. Itu nama lengkapnya. Ya sekedar dengar-dengar dan oh ternyata itu namanya. Inilah keutamaan kita membaca hadits, karena biasanya dari ahlul hadits itu langsung dia sebutkan ini dan ini. Nah, lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadits ini disebutkan begini. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan kayak ada iskal hadits ini, ada masalah kalau kita hanya sepintas membaca. Di mana disebutkan dalam hadits ini, hadits muttafaqun alaih. Hadits Abu Bakrah ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Tingkatan tertinggi lagi dalam hadits. Di mana disebutkan bahwasanya si pembunuh dan yang dibunuh itu dua-duanya masuk neraka. Kalau secara logika kita, akal kita jamaah, wajar kalau si pembunuh itu masuk neraka karena dia membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Yang masalah kok yang dibunuh juga kok masuk neraka juga. Nah, ini iskalnya di sini. Membunuh wajar, tapi yang dibunuh kok bisa? Seharusnya dia masuk surga. Yang pembunuhnya dia adalah masuk neraka. Nah, lihat. Saya bacakan lengkap haditsnya. Wa an Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqa al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila terjadi ketemu pedang antara dua orang muslim, antara satu dengan lainnya, maka fal qatil orang yang membunuh, wal maqtul yang dibunuh, finnar, kedua-duanya neraka. Kedua-duanya masuk neraka. Maka para sahabat juga ternyata iskal juga jamaah. Agak kok bisa? Nah, qultu, maka Abu Bakar mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadzal qatilu, ini cocok untuk yang membunuh. Ya wajar kalau di neraka, namanya membunuh. Tetapi fama balul maktul, tapi kok bisa yang dibunuh juga? Ini kasar bahasa saya ya. Fama balul maktul, bagaimana keadaan orang yang dibunuh? Kok bisa juga masuk neraka? Nah lihat, ternyata ini jamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ternyata sebabnya begini jamaah. Kenapa si pembunuh dan yang terbunuh ini sama-sama di neraka? Ternyata yang terbunuh ini juga semangat membunuh saudaranya. Hanya saja ternyata yang dibunuh ini kedahuluan dari yang membunuh dia. Kalau seandainya dia lebih lincah, yang si pembunuh ini yang dibunuh, itu sama-sama. Dia ternyata sama-sama memang bersemangat untuk saling membunuh. Hanya yang satu lebih dahulu dibunuh dibandingkan yang satunya. Nah, ternyata di sini. Ternyata kuncinya di sini. Ternyata niatnya. Yang satu ternyata niatnya juga ingin membunuh saudaranya, hanya kedahuluan. Kalau tidak, pasti dia bunuh juga saudaranya. Ternyata ini masalahnya. Maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kembali ke niat lagi. Kembali ke niatnya. Ternyata walaupun dia terbunuh, tetapi niatnya juga sebenarnya ingin membunuh saudaranya. Beda halnya ketika dia diserang kemudian membela diri, ternyata yang menyerang ini terbunuh, itu lain masalah. Misalnya dirampok, kemudian dia bela keluarganya, dia bela dirinya, dia bela hartanya, ternyata terbunuh yang merampok ini.
Bagaimana hukumannya? Dalam aturan syariat tidak ada, walaupun dalam aturan pemerintahan ya mungkin ada saja karena membunuh. Itu aturan negara kita. Tapi dalam syariat yang membunuh tidak ada hukumnya dalam syariat. Karena dia membela diri. Ini dalam aturan syariat. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di sini Syekh menyebutkan ada 5 pelajaran yang bisa dipetik dari hadits ini, bahwasanya hadits al-qatil wal maqtul finnar, si pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya di neraka. Nah, maka kata beliau fiqhul hadits, pelajaran yang bisa kita petik dari hadits ini yang pertama, kata beliau, man azimah ala maksiatin biqalbihi wattanah nafsahu alaiha wa basyara bi asbabiha istahaqqal uqubata. Nah, ini perhatikan di sini. Kata beliau begini. Jika seseorang itu sudah punya azam. Azam itu sudah namanya keinginan kuat. Bukan baru sekedar keinginan, tidak ya. Kalau azam itu sudah keinginan yang luar biasa kuatnya. Sedikit saja melangkah jadi. Itu namanya azam. Artinya memang sudah betul-betul ini azam yang sangat kuat. Keinginan yang kuat. Jadi man azimah alal maksiyah, siapa yang sudah punya azam untuk bermaksiat biqalbihi, sudah dari dalam hatinya memang. Sudah dari dalam. Bahkan sudah ini wattana nafsahu alaiha. Pokoknya sudah penuh hatinya. Dirinya ini sudah penuh hatinya untuk itu. Bahkan dia sebutkan wa basyara bi asbabihi. Sudah dia tempuh sebab. Begini contohnya. Ada seseorang, atau saya misalnya saya contohkan diri saya. Jadi saya ke rumah orang, saya lihat barang yang sangat bagus. Sudah tidak ada orang ini saya ambil. Sudah masukin. Pokoknya ini barang ini luar biasa ini. Pokoknya ini saya harus bereskan ini. Ini pokoknya ini saya incar ini. Ini pandangan tuan rumah ke arah lain atau dia masuk, ini aman. Nah, misalnya contoh ya, pas tuan rumah masuk sudah, ini sudah ditempuh sebabnya, mungkin sudah dipegang atau sudah ingin dimasukkan di tasnya atau sudah dipegang begini, sudah sebenarnya semua dimasukkan di tas, tiba-tiba tuan rumah keluar, wih bagus juga ini ya, cantik sekali nih. Jadi tidak jadi. Nah, ini sudah dia tempuh sebab, sudah punya keinginan kuat, sudah dia tempuh sebab, tidak jadi karena ketahuan. Maka kata beliau istahaqqal uqubata, sudah berhak dapatkan hukuman atau dosa. Hanya ketika terjadi seperti ini, wa amruhu, kata Syekh, wa amruhu ilallah. Hanya saja ketika sudah terjadi begini, dia sudah berhak untuk mendapatkan azab, siksaan atau dosa. Nah, hanya kata beliau urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a afa'anhu. Ini kembali ke kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin azab, maka akan disiksa. Kalau dia maafkan, ya dimaafkan, tidak jadi. Tetapi intinya kalau sudah seperti ini, maka dia sudah berhak untuk mendapatkan dosa. Hanya urusan nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah ini. Ini wallahu taala alam bissawab. Karena kenapa disebutkan annal iradata al-jazimah? Keinginan dia betul-betul sudah luar biasa kuat. Artinya taqumu maqamal fi'lil kamil, seperti ya karena keinginannya kuat sekali,
maka sama dia keinginannya ini menduduki dia melakukan itu. Sama saja dia melakukan itu. Ini kata Syekh. Idza ajazal mar'u an idrakihi au itmamihi kama bayyantahu fi kitabi, kata beliau, tapi kalau dia tidak mampu untuk melakukan itu, karena itu tadi seperti saya contohkan, dia tidak bisa dapatkan atau sudah dia hampir ambil tapi ketahuan, akhirnya dikembalikan dengan mengatakan, weh ini bagus sekali nih, saya lihat ini, weh masya Allah ini luar biasa ini. Jadi dia kembalikan, berapa ini harganya? Nah misalnya, belinya di mana? Tidak jadi. Nah ini maka ya kembali ke hukumannya tadi, urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah maafkan alhamdulillah, kalau tidak akan diadab. Kenapa? Karena perbuatannya dia. Karena kalau tidak ada tuan rumah tiba-tiba muncul, ya aman, selesai. Nah ini. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadits ini, hadits Abu Bakrah, kata beliau, khawatirul qalbi wa wasawis an-nafs fi minal maf'uyan. Jadi disebutkan khawatirul qalb. Ini berkaitan dengan bahayanya keinginan hati. Ini bahayanya di situ. Ketika ada keinginan-keinginan yang jelek, ini akan membahayakan. Ini bahayanya hati kalau tidak terus diperbaiki dan diperbaiki. Kenapa? Ini contoh tadi. Baru keinginan itu sudah berhak untuk mendapatkan uqubah. Ini wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang ketiga dari hadits ini juga adalah tahdzir min iktitalil muslimin. Dari hadits ini juga ada penjelasan tentang peringatan keras memerangi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Ini peringatan keras terkait dengan masalah memerangi atau apalagi membunuh orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, kata beliau, wal muradu minal iktitalil manhi anhu huwa ma kana 'ala dunya jahlan wa bughyan wa zulman wattiba'an lil hawa. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah peperangan yang terlarang atau membunuh yang terlarang di sini jika dia tujuannya urusan dunia. Dalam keadaan dia jahil, barangkali bisa jadi dia adalah melampaui batas, atau karena kedoliman, atau karena mengikuti hawa nafsu. Nah, inilah yang terlarang. Adapun kata beliau, walaisal muradu, bukan yang dimaksudkan adalah nusratul haqqi wa qitalil alfitan albagiyah hatta tafi'a ila amrillah. Itu tentunya beda. Dalam rangka menolong kebenaran, menghilangkan orang-orang yang melampaui batas. Itu lain lagi perkaranya. Itu lain lagi perkaranya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah tatkala dia berperan dalam masalah atau membunuh dalam urusan dunia, atau dalam keadaan kezaliman, atau karena jahil, atau melampaui batas, atau mengikuti hawa nafsu, maka inilah yang dimaksudkan dilarang dalam agama. Adapun dalam masalah menolong agama Allah, menghilangkan yang pelampauan batas, maka itu tidak terlarang. Ini wallahu taala alam bissawab. Misalnya terjadi pemerintah kita mengumumkan untuk berjihad misalnya, kemudian kita ikut, kemudian kita membunuh, maka ini tidak masuk dalam, walaupun dia membunuh maka tidak dianggap sebagai orang yang penghuni neraka, karena dibawa jihad, dibawa penguasa pemerintah, maka itu tidak, walaupun dia membunuh. Tapi tentunya ini peperangan ini tentunya
diatur oleh pemerintah yang resmi. Bukan memberontak ya, tapi diatur oleh pemerintah resmi. Ketika kaum muslimin diserang atau suatu negara di mana dia ada kemudian diserang, kemudian dihimbau oleh seluruh pemerintah atau penguasa untuk ikut berperang. Artinya wajib bela negara. Maka itu kemudian dia membunuh, maka ini tidak masuk dalam keterangan yang disebutkan finnar. Karena itu jihad yang benar. Adapun kalau jihad pribadi-pribadi itu tidak dibenarkan dalam syariat. Itu namanya pelampauan batas atau kedoliman. Jadi yang namanya jihad yang benar tentunya di bawah penguasa yang resmi. Itu langsung dipimpin oleh penguasa yang resmi. Itu Allahu ta'ala alam bissawab. Kemudian yang kelima, dari hadits ini, dukhulun nari la yastalzimu min khuludi fiha. Nah, keterangan bahwasanya si keduanya di neraka, apakah mengharuskan dia kekal? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Ini kata beliau, dukhulun nari la yastalzimu min khuludi fiha. Tidak mengharuskan dia kekal. Artinya hadits ini bukan menjadi hujjah, bukan menjadi dalil untuk orang-orang yang namanya al-khawarij, yang mana disebutkan alladzina kaffaru bil maksiyah. Jadi ada sekelompok manusia ini dianggap orang-orang muslim, tapi dia punya pemikiran khawarij. Artinya bagaimana dikatakan ketika ada orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, termasuk dosa besar, membunuh dosa besar, dosa besar, mencuri dosa besar, minum termasuk dosa besar, maka dia sebutkan dan sehingga inilah pemikiran inilah yang suka menghalalkan darah kaum muslimin. Inilah yang suka menghalalkan darah kaum muslimin. Ketika mereka terjatuh dalam dosa besar, maka mereka mengatakan darah ini halal, artinya boleh ditumpahkan darahnya. Ini pemikiran mereka. Dan ini banyak. Termasuk sebenarnya di kalangan ulama kita menjelaskan, termasuk bibit dari bibit khawarij itu yang terus membongkar kejelekan-kejelekan penguasa. Itu termasuk bibit-bibit daripada khawarij. Tiap dia berbicara, dia hanya sampaikan di tengah masyarakat kejelekan penguasa. Itu termasuk adalah bibit dari bibit khawarij. Dan ini kalau kita lihat sejarah mereka, yang membunuh Utsman ibnu Affan siapa? Khawarij. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib siapa? Bunuh Hasan dan Husain dan seterusnya. Siapa yang membunuh? Itu semuanya adalah khawarij. Orang yang menghalalkan darah kaum muslimin. Sehingga itu bisa terlihat. Ketika penguasanya begini, berarti dia halal darahnya. Itulah pemikiran khawarij. Nah ini banyak sekali. Ini banyak sekali. Karena mereka punya anggapan kapan seseorang terjatuh dalam dosa besar, berarti dia kekal di neraka, berarti darahnya halal. Itu dia pemikiran-pemikiran mereka. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ada satu yang saingannya, dia mengatakan kalau pelaku dosa besar itu dia berada manzilatum baina manzilatain. Dia berada antara dua keadaan, tidak di neraka, tidak di surga. Ini dia. Ini berada pada dua keadaan. Itu nantinya dibahas dalam tentang pemahaman-pemahaman yang banyak terjadi dalam kelompok kaum muslimin itu. Jadi ini pembahasan khusus berkaitan dengan itu. Tapi intinya di sini memang ada yang punya keyakinan seperti ini. Kapan dia terjatuh dalam dosa besar, berarti dia sebutkan halal darahnya karena dia kekal di neraka. Kalau ahlus sunnah wal jamaah tidak. Dia mengatakan seperti misalnya dia membunuh, maka dia minum minuman keras, dia berzina atau yang semisal dengan itu, dia akan dimasukkan ke dalam neraka tapi tidak kekal. Nanti akan dikeluarkan dan neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu Allahu ta'ala alam bissawab. Jadi sebutkan bahwasanya wa amma ahlus sunnati wal jamaah fala yukaffiruna ahadan bidzambin
Jadi dia tidak, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mengkafirkan seseorang dengan sebab dosanya, tidak. Itu Allahu taala alam bissawab. Selama tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oh ini orang-orang yang kekal di neraka. Seperti misalnya langsung disebutkan Abu Jahal, Abu Lahab beserta istrinya. Itu langsung disebutkan. Sama dengan Ahlus Sunnah punya keyakinan tidak boleh menjamin seseorang penghuni surga kecuali memang dijamin oleh Nabi. Seperti misalnya Al-Asyaratul Mubasysyaruna bil Jannah. Ada 10 orang yang langsung dijamin masuk surga. Ini. Itu. Maka kita pun mengatakan itu masuk dijamin masuk surga karena adanya jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang lainnya tidak boleh kita pastikan dia penghuni surga, demikian pula pastikan penghuni neraka, tidak boleh. Karena itu bukan haknya kita. Wallahu taala alam bissawab. Ini pelajaran yang bisa dipetik dari hadits Abu Bakrah riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadits yang ke-10 datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sudah habis waktu. Masih ada 10 menit. Ya, saya bacakan ini sedikit insyaallah. Karena ini ringan. Insyaallah ringan ini. Beda tadi, agak berat sedikit. Nah, ini kalau ringan, tapi panjang hadisnya tapi ringan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi suqihi wa baitihi wa salatihi bid'an wa 20 darajah. Bahwasanya salatnya seseorang ketika dia berjamaah itu mendapatkan pahala adalah 23 sampai dengan 29 derajat. Antara 23 sampai 29 derajat dibandingkan dengan salat sendiri di pasar atau di rumahnya. Wa dzalika anna ahadan, yang demikian itu bahwasanya seseorang idza tawaddoa, apabila dia berwudu, fa ahsanal wudu'ah, dia memperbaiki wudunya, summa atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu illa shalah, tidak ada keinginan dia kecuali datang salat, la yanhazuhu illa shalah, tidak ada yang mendorong dia keluar dari rumahnya kecuali mau salat, maka lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, maka setiap dari langkah-langkahnya itu akan dituliskan atau diangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi begini jamaah, jadi upayakan kalau kita ingin ke masjid, ingin pergi majelis ta'lim, dalam riwayat lainnya disebutkan tidak ada keinginannya dia kecuali pergi sholat dan majelis ta'lim, maka upayakan wudhu di rumah. Kenapa? Karena setiap dari langkah-langkah dia ketika keinginannya ini, maka setiap langkahnya itu akan mengangkat derajat dia. Wa khutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjidah. Yang langkah satunya itu akan menghapuskan dosa-dosanya sampai masuk masjid. Tapi ini dengan catatan ya, dia berwudu dengan wudu yang sempurna seperti wudunya Nabi di rumah kemudian berangkat. Maka beruntunglah jamaah yang lebih jauh rumahnya. Semakin jauh dia. Tapi naik motor. Ini pernah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ditanya bagaimana dengan yang disebutkan hadis ada jalan kaki, bagaimana kalau naik motor? Artinya disinilah dilihat kembali ke niatnya dia, kembali ke niatnya dia. Bahkan beliau sempat mengatakan ya sesuai dengan putaran rodanya dia. Itu secara singkat dari keterangan beliau. Nah lanjut. Fa idza dakhalal masjidah kana fis shalah. Nah lihat coba subhanallah. Baru dia masuk masjid maka itu terhitung dia salat. Maka natis salatu. Nah, dia sebutkan masuk ke masjid maka dia sudah terhitung salat.
Kemudian wal malaikatu, malaikat-malaikat yusalluna ala ahadikum madama fi masjidihi alladzi shalla fihi. Maka malaikat itu terus mendoakan dia. Ya Allah, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Terus didoakan selama dia masih di situ. Ada sebagian mengatakan selama masih di tempat duduknya dia sholat. Tetapi secara umum para ulama mengatakan tidak. Artinya di masjid, dimanapun dia duduk, yang penting di masjid dia sholat. Maka ini jamaah ini keutamaan luar biasa. Sebenarnya kalau ini orang-orang dia tahu semuanya ini tidak akan tinggal di apalagi majelis taklim, tidak akan tinggal di rumahnya untuk sholat berjamaah. Madama fi majlisi alladzi shalla fihi. Yaquluna, apa ucapan malaikat itu, doa malaikat ini? Allahumma ya Allah, irhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima tobatnya. Ma lam yu'dhi fihi, selama dia tidak menyakiti. Ma lam yuhdis fihi, selama dia tidak berhadas. Kalau berhadas cepat wudhu kemudian masuk. Nah ini, maka ini jamaah yang dimuliakan, hadits muttafaqun alaih. Ini jelas menjelaskan berkaitan dengan masalah diupayakan jamaah berangkat dari rumah, wudhu, kemudian berangkat, tidak ada tujuan lain, bukan dalam rangka ke masjid karena bisnis, bukan karena tujuan dunia, bukan, tetapi dia memang ingin sholat, ingin belajar, maka inilah yang dapatkan seperti itu. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis yang panjang ini, apa yang bisa kita petik? Di sini ada 5 pelajaran. Yang pertama, salatul munfaridi fi baitihi aw suqihi jaizah. Salat sendiri di rumah ataupun di pasar di mana dia, itu boleh.